Teman, bisnis retail itu menarik sekali. Dari zaman dulu itu bisnis ini selalu ada dengan berbagai bentuknya. Sebenarnya apa sih kelebihan bisnis retail? Coba kita perhatikan. Jika kita membicarakan bisnis retail, mungkin sebagian besar dari Anda akan berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis yang dikelola oleh perusahaan besar dan bisa menjual barang secara langsung pada konsumen yang berskala kecil. Namun di balik berjalannya bisnis ini, terdapat tim manajemen retail yang bekerja dengan sangat keras agar proses penjualan bisa berjalan dengan lancar. Lalu, apa itu manajemen retail? Manajemen retail adalah suatu proses kegiatan bisnis dalam melakukan kegiatan perencanaan, pengelompokan dan juga pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pada intinya, manajemen retail adalah suatu proses pengaturan dari semua faktor yang mampu mempengaruhi proses perdagangan barang dan juga jasa secara langsung kepada konsumen. Dari penjelasan tadi, maka bisnis retail harus dikelola secara detail. Maka dapat dikatakan retail is detail. Kita perhatikan kegiatan manajemen retail yang ada, sekarang ini di antaranya. 1. Retail mandiri. Retail mandiri adalah jenis manajemen retail yang mana para pebisnis akan membuat dan juga menjalankan bisnisnya tanpa adanya bantuan dari pihak ataupun orang lain. Tapi setelah sukses, umumnya bisnis ini akan memerlukan tenaga bantuan, mulai dari dengan mencari karyawan dan menggaji mereka seperti halnya pegawai pada umumnya. 2. Retail yang sudah ada. Selanjutnya adalah jenis manajemen retail yang sudah ada. Biasanya, bisnis ini adalah bisnis warisan atau suatu bentuk hasil pengalihan kepemilikan dari bisnis yang sebelumnya memang telah ada. Tugas dari pemilik baru ini hanyalah bertanggung jawab dan juga melanjutkan bisnis retail tersebut. 3. Dealer. Umumnya, dealer dikenal sebagai suatu tempat penjualan mobil ataupun sepeda motor. Namun, ternyata dealer juga termasuk ke dalam jenis retail, yang mana dealer adalah badan usaha atau perorangan yang berperan sebagai distributor untuk produsen ke konsumen. 4. Waralaba. Dapat dikatakan suatu bisnis kerjasama, dengan kondisi tertentu. Pemilik merek memberikan hak berjualan kepada pihak ketiga dan mengikuti aturan dari perusahaan induknya. Yang lebih dikenal dengan waralaba atau franchise. 5. Network marketing. Jenis dari manajemen retail ini umumnya tidak memiliki bentuk fisik atau tidak terlihat. Bisnis ini mempunyai proses penjualan dari mulut ke mulut, untuk itu networking marketing ini juga banyak dikenal dengan MLM atau multi-level marketing. 6. Corporate chain. Jenis manajemen yang terakhir ini terdiri dari 2 atau lebih jenis bisnis yang dimiliki oleh beberapa orang pemilik saham. Umumnya, bisnis ini juga tergabung ke dalam satu grup, seperti Ramayana Group, Matahari Group, Yogya Group, dan masih banyak lagi. Di balik peran penting manajemen retail dalam suatu bisnis, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi performa manajemen retail, yaitu 1. Harga barang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga rata-rata yang terdapat di toko retail adalah harga pasti yang sudah tidak mungkin bisa ditawar kembali. Tentunya hal ini berbeda dengan barang yang dijual di pasar tradisional. 2. Reputasi. Faktor kedua adalah reputasi dari perusahaan retail sampai barang yang dijualnya. Pengaruh reputasi sampai dengan citra akan bisa membuat konsumen yakin dan bila reputasinya memang baik, maka akan membuat para konsumen menjadi setia. 3. Promosi. Faktor lain yang mampu memberikan pengaruh pada peran manajemen retail adalah proses promosi. Terlebih lagi, saat ini teknologi sudah berjalan semakin canggih, sehingga promosi pun bisa lebih mudah dan juga ampuh untuk dilakukan. 4. Kualitas barang. Setiap harga memiliki kualitas yang berbeda, hal ini menjadi bahan pertimbangan konsumen. Bila harga yang ditawarkan oleh retail terlalu mahal namun kualitasnya biasa saja, konsumen akan beralih ke kompetitor atau perusahaan lain. Untuk itu, pelaku bisnis harus selalu menyesuaikan kualitas dengan harga barang. 5. Manfaat barang. Saat ini, konsumen tidak berbelanja secara asal. Mereka akan melihat manfaat produk untuk kehidupannya. Sehingga, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan konsumen saat membeli suatu barang. Dalam mengelola retail, tentunya dipengaruhi juga oleh basis bisnis retail tersebut di antaranya. 1. Berbasis toko.
Bisnis retail yang menjalankan transaksi perantara dari toko retail klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu toko retail berdasarkan kepemilikannya dan toko retail berdasarkan barang yang dijualnya. 2. Berbasis non-toko. Perusahaan retail yang fokus langsung dengan konsumennya dilakukan dengan dua cara, yakni personal dan non-personal. Personal adalah kegiatan penjualan yang dilakukan secara langsung atau direct selling. Sedangkan non-personal adalah kegiatan yang dilakukan melalui periklanan televisi, telepon, email marketing, brosur, broadcast message, ataupun katalog. 3. Berbasis layanan. Bisnis retail ini menyajikan banyak layanan untuk para pelanggannya. Contoh layanan tersebut adalah layanan perbankan, servis peralatan elektronik, penyewaan. Kesimpulan. Bisnis retail yang dilakukan tanpa adanya manajemen retail tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi, manajemen retail adalah suatu proses penjualan yang mana tim manajemen akan membuat apa yang menjadi rencana penjualan, promosi yang nantinya akan digunakan, target penjualan, target market, dan lain sebagainya. Betul teman, bisnis retail menarik. Ya, siapa tahu Anda ingin berbisnis retail. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam.